Berusaha kabur hingga nyaris menabrak petugas. Seorang sopir taksi konvensional naik pitam saat terjaring razia parkir liar di kawasan Semanggi, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sementara itu pedagang kaki lima di Cempaka Putih ditertibkan lantaran membandel berdagang di trotoar. Mana tahu saya ngeliatin muka kamu. Ya kau ngapain kabur? Kenapa rupanya? Pengemudi taksi konvensional ini seketika naik pitam saat terjaring razia parkir liar yang digelar petugas gabungan Sudin Perhubungan dan Kepolisian di Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Tanggung jawab apa enggak ya? Protes dengan nada tinggi diluapkannya lantaran menuding petugas telah menendang kendaraannya saat melakukan penghalauan. Petugas yang tak terima dengan tuduhan tersebut ikut naik pitam dan balik memarahi sang sopir. Di mana aksi adu mulut hingga nyaris adu jotos dipicu upaya kabur sang sopir saat akan dirazia hingga nyaris menabrak petugas. Petugas yang langsung melakukan pengejaran akhirnya berhasil menghalau taksi tersebut tak jauh dari lokasi awal. Enggak, ada yang kordinya, dibilang minta 3.000 aman dari Disub. Oh, jadi satu hari 3.000. Kalau bayar 3.000 aman. Ironisnya, sejumlah pengemudi taksi mengaku sengaja mangkal di bahu jalan lantaran telah membayar sejumlah uang kepada seseorang dengan dalih jaminan keamanan. Selain merazia sejumlah taksi konvensional, petugas juga mengangkut paksa belasan sepeda motor yang kedapatan parkir di bahu jalan kawasan Karet Tengsin. Petugas mengimbau kepada para pemilik kendaraan agar lebih mentaati peraturan demi menjaga keamanan dan kenyamanan wajah ibu kota. Di Cempaka Putih, aparat gabungan Satpol PP bersama Sudin Perhubungan merazia sejumlah lapak pedagang kaki lima serta kendaraan yang parkir di atas trotoar jalan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selain menyalahi aturan, keberadaan lapak PKL serta parkir liar yang menjamur menguasai trotoar di jalan dianggap mengganggu kenyamanan pejalan kaki. Petugas mengancam tak segan-segan akan mengangkut barang dagangan para PKL yang dianggap mengganggu kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki. Tim Liputan CNN Indonesia. Ratusan nasabah member investasi bodong melakukan unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur hari Rabu. Ya, nasabah yang merasa tertipu ini mengamuk dan meminta dana investasi dikembalikan. Mereka juga menuntut para pimpinan perusahaan ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Inilah ekspresi salah satu nasabah perusahaan investasi robot trading yang sedang melakukan unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Ratusan nasabah ini kecewa dengan kinerja kepolisian yang menangani kasus penipuan investasi bodong Viral Blast. Mereka menganggap polisi tebang pilih karena tidak semua pimpinan Viral Blast yang terlibat dalam kasus penipuan investasi bodong ini tertangkap. Menurut masa pendemo, dari 5 tersangka investasi robot trading, ada 1 tersangka yang saat ini belum tertangkap dan cenderung dilindungi. Mereka menuntut Pengadilan Negeri Surabaya mengadili dan menghukum seberat-beratnya semua terdakwa karena telah mencuri uang nasabah hingga 1,2 triliun rupiah. Kenapa tidak segera ditangkap? Menuntut para terdakwa ini harus diadili seadil-adilnya. Sekarang ini di PN Surabaya. 3 orang sudah ketemu, tapi 1 orang belum ketemu. DPO Putra Wibowo yang wajahnya di situ, Anda bisa lihat ketawanya paling lebar. Ya, kinerja kepolisi kita pertanyakan. Kapolri jika tidak mampu untuk menghadirkan si DPO ini, mundur saja. Investasi bodong robot trading Viral Blast ini diduga telah menelan kerugian nasabah hingga 1,2 triliun rupiah. Para pelaku mengambil uang yang diinvestasikan nasabah, kemudian disetorkan ke exchanger, kemudian didistribusikan kepada para pengurus dan pemimpinnya. Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur.